yang menunjukkan akan keagungannya, yang menunjukkan akan kehinaan hamba-hambanya, dan sangat tergantung hamba tersebut kepada Tuhannya. Di pagi hari ini kita berada di hari yang paling mulia, di hari yang pernah Allah sumpahkan dalam Al-Qur'annya. Di hari ini juga dikatakan sebagai Idul Kurban atau hari raya kurban. Dikatakan demikian karena menapak tilasi seorang yang mulia dan yang paling mulia yang pernah ada di dunia. Dialah Sayyidina Ibrahim dan putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Dialah panutan kita. Dialah panutan setiap umat. Dialah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai agama dan panutan serta jalan yang harus kita lewati dan kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga kita akan menjadi orang yang mulia sebagaimana beliau telah mendapat kemuliaan di sisinya. Dikatakan Idul Kurban karena pada hari ini Nabi Ibrahim telah melakukan suatu pengorbanan yang luar biasa. Yang demikian itu dimulai dari sejarah yang telah disebutkan tentang dirinya, bahwasanya beliau pernah membuat berdecak kagum para malaikat yang ada di atas sana. Suatu waktu beliau telah berkorban untuk Allah dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Dibagikannya semuanya kepada fuqara dan masakin. Dilaksanakan semuanya karena Allah SWT sebagai Rabbnya. Sehingga pada saat itulah berdecak kagum para malaikat. Tidak disisa pun sedikit pun yang ada pada dimilikinya. Semua yang ada dikerahkan dan dikorbankan untuk Allah SWT. Di saat itulah Allah Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, kalau seumpama aku perintahkan dia hambaku yang aku cintai Ibrahim berkorban lebih daripada itu, maka dia akan korbankan untukku. Di saat itulah kemudian Allah ingin menunjukkan kepada malaikatnya guna memberikan petunjuk kepada mereka bahwasanya Nabi Ibrahim adalah pantas untuk mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, sehingga diperintahkanlah beliau untuk menyembelih anak semata wayangnya pada saat itu. Di saat beliau menunggu setelah perkawinan 80 tahun lamanya untuk meminta dan memohon kepada Allah supaya dikaruniakan seorang anak yang dinanti-nantinya. Tapi setelah berumur anak tersebut antara 10 sampai 12 tahun diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelihnya. Tapi lihat bagaimana jiwa pengorbanan seorang ayah dan seorang anak yang Allah pilih untuk menjadi kekasihnya. Nabi Ibrahim masih ingin mendengar, bukan karena perintah Allah itu tergantung kepada anaknya, tidak, tapi ingin memberikan pendidikan kepada anaknya dan ingin mendengar sendiri bagaimana anaknya itu telah berhasil dididiknya sehingga dia sepertinya bagian daripada dirinya. Sehingga ketika disampaikan kepadanya bahwasanya dia bermimpi 3 malam berturut-turut untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, dan itu adalah perintah Allah kepadanya karena mimpi daripada seorang nabi adalah wahyu. Maka kemudian Nabi Ismail tanpa getar sedikit pun beliau katakan pada ayahnya, lakukanlah wahai ayahku, engkau akan mendapatkan aku ini adalah orang-orang yang bersabar dan patuh kepada perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillaham. Maka kemudian diambillah pisaunya Nabi Ibrahim yang paling tajam, diasah sebelumnya tanpa ada perasaan ragu sedikit pun. Kemudian Nabi Ismail setelah diikat tangannya dengan permintaan anaknya, kemudian disembelihlah. Tapi subhanallah, pedang yang tajam, pisau yang sudah diasah tidak bisa merobek lehernya. Itulah kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Semua yang ada di muka bumi, hanya Allahu Akbar yang melaksanakan, yang berkehendak, yang terlaksana di muka bumi ini. Sehingga di saat itulah kemudian dijadikan hari ini hari kurban. Bukanlah hari ini saja hari kurban, tapi millat Ibrahim adalah memberikan arti kepada kita, pelajaran kepada kita bahwasanya hidup adalah pengorbanan.
Siapa yang berkorban dalam hidup ini, maka pasti dia akan jaya ketika dia meninggal nanti. Tapi kalau dia tidak berkorban dalam kehidupan ini, maka akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu berkorban dalam hidup kita. Bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari, setiap saat harus kita berkorban untuk Allah. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu menyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, apalagi cuma nyawaku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu harus ada dalam kehidupan, sebagaimana hal itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan yang harus kita laksanakan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada kita, bukan menawar lagi, tapi sudah membeli daripada diri kita. Diri kita sendiri maupun harta kita sudah dibeli oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ingin di akhirat nanti yang tidak ada rumah kecuali surga, maka berikan harta kita, berikan nyawa kita, berikan diri kita, berikan kehidupan kita, semuanya hanya untuk Allah. Sebagaimana hal itu diungkapkan, dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kesehariannya yang penuh dengan pengorbanan. Dari semenjak beliau beranjak dewasa, jiwanya selalu berkorban untuk Allah. Korban dengan perasaannya, korban dengan jiwanya, korban dengan segala-galanya yang ada pada dirinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW tahu bahwa saya semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki satu kebaikan pun, satu kemuliaan pun yang kita miliki, semata-mata datangnya daripada Allah. Dan itulah yang Allah perintahkan untuk kita berkorban untuknya. Bukan kita berkorban milik kita, tapi kita diperintahkan untuk berkorban milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad berkorban dengan perasaannya. Beliau berkorban walaupun dicaci maki dirinya, dibuli, dihina, dicerca, dikatakanlah beliau adalah seorang yang gila, seorang tukang sihir, seorang pembohong, seorang pencerai-berai keluarga. Tapi beliau tidak peduli, karena ini adalah datangnya daripada Allah. Allah yang menakdirkan. Allah ingin tahu bagaimana kita menjual perasaan kita kepada Allah. Nabi Muhammad menjual dirinya kepada Allah Ta'ala untuk membeli surga dan ridhonya. Dengan beli itu menahan rasa sakitnya. Tidak dirasakan sakit yang begitu menyakitkan dalam dirinya, seakan-akan dia itu tidak merasakannya. Dan itu dapat kita ketahui ketika beliau berdakwah ke Taif dengan husnudzonnya yang luar biasa. Beliau berangkat ke Taif ingin memperjuangkan agama Allah, ingin menyiarkan agama Allah. Tapi ternyata musuh-musuh Nabi kita Muhammad sudah menyurati mereka dahulu, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Taif, belum lagi bertemu dengan mereka, belum lagi berinteraksi dengan mereka, belum lagi bertatap muka dengan mereka. Tiba-tiba mereka telah menyiapkan lemparan batu yang dilemparkan oleh anak-anak dan hamba sahaya, sehingga beliau tidak diberikan waktu istirahat pun, kecuali dilemparkan batu mengenai kepalanya, mengenai wajahnya, mengenai tangannya, sehingga baju yang berwarna putih berubah menjadi warna merah. Bahkan subhanallah, beliau berkorban, kesempatan yang Allah berikan padanya dikorbankan juga untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di saat beliau dilempar dan berdarah bercucuran daripada badannya, di saat itulah masih sempat-sempatnya beliau untuk mengusap darah yang akan menetes ke muka bumi. Kenapa beliau lakukan itu? Sehingga Sayyidina Zaid berkata kepadanya, ya Rasulullah, biarkan saja, kamu jangan usap, itu darah akan jatuh. Beliau tidak akan aku biarkan, aku akan usap, karena aku tahu kalau darah ini menetes sampai ke muka bumi, Allah tidak akan mengampunkan umatku. Aku tidak mau mereka diazab karena aku. Allahumma fil ghammi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad berkorban. Apakah kita rasa bahwa karena dia Nabi tidak merasakan sakit,
merasakan sakit yang luar biasa, tapi berkorban untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan Nabi tidak pernah berdoa untuk dirinya, tidak pernah berdoa ketika beliau sakit meminta kepada Allah supaya disembuhkan. Dirasakan semuanya, dihadapi semuanya, semuanya beliau korbankan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat-saat malaikat Jibril sebagai guru dan kekasihnya yang begitu mengasihi, begitu rupa, melihat Nabi Muhammad dilempar dengan pelemparan yang sangat-sangat tidak wajar, yang tidak pernah dilakukan kepada para nabi sebelumnya. Di saat itulah geram beliau, marah beliau, murka, dan merintahkan, ya Muhammad, aku datang kepadamu sekarang ini diperintah oleh Allah untuk engkau memerintahkan aku supaya aku merintahkan pada dua malaikat yang menjaga gunung-gunung di sekitar Taif ini untuk mengambil gunung-gunung tersebut ke atas mereka, lalu kemudian menghancurkan di atas mereka sehingga mereka binasa seketika itu juga. Kalau engkau mau, Muhammad, aku akan angkat tempat mereka berada, lalu aku angkat ke pertengahan langit, lalu aku kembalikan ke bumi dalam keadaan terbalik sehingga mereka semuanya binasa. Kalau engkau mau disodorkan beberapa sodoran, tapi Nabi Muhammad kata, la ya Jibril, la, fa inni lam ub'as la'anan wala sababan wala adaban li ummati. Aku tidak mau itu terjadi kepada umatku. Aku tidak diutus sebagai sebab laknat kepada umatku, sebagai sebab Allah Ta'ala mengazab umatku, tidak. Biarkan ini semuanya terjadi, yang penting Allah ridha. Di saat itulah masih juga dipaksa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian saat itulah Nabi Muhammad mengangkat tangannya yang membuat leleh, murka, dan juga geram malaikat Jibril pada saat itu, di mana Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan mengatakan, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau ridha kepada aku, ya Allah. Aku tidak peduli lagi apapun terjadi pada diriku, yang penting kau ridha kepada aku, ya Allah. Tidakkah kita belajar pada Nabi? Semua yang terjadi pada kita bukan sesuatu kebetulan, direncanakan. Kita punya orang tua semacam orang tua kita, kita punya keluarga seperti keluarga kita, kita punya harta benda seperti yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Keadaan yang kita dapatkan juga milik Allah. Semuanya itu adalah untuk menguji bagaimana pengorbanan kita kepada Allah. Di manakah jiwa pengorbanan kita? Kapan kita itu berkorban untuk Allah? Jadikanlah sebuah pertanyaan dalam hidup kita, supaya kita termasuk kelak yang disejajarkan dengan mereka yang sudah pernah berkorban untuk Allah, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan perasaannya, berkorban dengan segala-galanya Allah miliki, bukan milik kita, tapi Allah berikan kepada kita sebagai titipan sementara untuk Allah menguji kepada kita. Kita memanut kepada panutan kita, Abu Yahya Hasan Baharun, di mana beliau itu berkorban dengan semua hartanya, dengan semua anak-anaknya, dengan semua modal yang Allah berikan kepadanya. Tidak dipedulikan bulian, tidak dipedulikan yang namanya perasaannya dirusak oleh mereka-mereka yang membulinya, menghinanya, merendahkannya, tidak pedulikan. Tapi subhanallah, setiap kali beliau dihina, setiap kali beliau dicerca, setiap kali beliau dimaki, selalu dia katakan, apa yang saya hadapi jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Itulah yang selalu beliau katakan kepada putra-putranya, sehingga beliau hadapi setiap saat, setiap waktu yang merupakan ujian kepada Allah untuk menguji bagaimana pengorbanan kita kepada Allah. Beliau selalu ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga di saat 3 hari sebelum meninggalnya, beliau kumpulkan anak-anaknya dan berkata, ini pondok semuanya bukan dibeli dengan uangnya pondok, dengan uangnya para donatur, tapi ada uangnya Abi di sini, ada hartanya Abi di sini. Bukankah setiap ada wali murid datang kepada Abi memberikan hadiah kepada Abi, itu pribadi milik Abi? Bukankah setiap kali Abi berdakwah, Abi dapat hadiah, itu adalah pribadi milik Abi? Bukankah Abi ada sebagian daripada dagangan Abi? Tapi saksikanlah, Abi berikrar bahwasanya semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kalau Abu Yahya Hasan sudah berkorban, di manakah pengorbanan kita?
Kapan kita berkorban? Kapan kita ingat pada Nabi Muhammad untuk kita korban dengan perasaan kita? Enggak ada harga diri pada diri kita. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya direncanakan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang mau berkorban untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami bahwa kehidupan adalah pengorbanan. Kehidupan sejatinya adalah pengorbanan. Kehidupan pada hakikatnya adalah pengorbanan. Sehingga siapapun yang banyak pengorbanannya, dilakukan pengorbanan itu karena Allah, maka dialah orang yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami, dan seluruh kaum muslimin mau berkorban untuk-Mu ya Allah. Sebagaimana hal itu kami ikrarkan di setiap salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikal alam. Wallahu ya'lam ma yaqul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi ja'ala al-a'yad bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحل وهو أجل محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wad dusur. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa lamu anna yawmakum hadha yawmun azim fa aksiru fihi minas salati ala nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ayuhan nas ishhadu intahizu furhazatakum fi hadzal yaumis sa'id bi iktsari du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala fa inna du'a fi hadzal yaumi mustajab wa bi iktsari taubah wal istighfar ilaihim jami'iz dzunubi wal akhta fa inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa aktsir minal a'mali salihah minas sadaqah lil fuqara wal masakin walil aitam wal aramil wasaidu kullaman yahtaju ila musa'adatikum fa inna jami'a a'malikum fi hadzal yaum ma'rudah maqbula wallahu yuhibbul muhsinin. Tsumma aktsir minaz zikri wa qira'atil Qur'an wa salati 'alan nabi wa dzalika kullu maktubun fi sahaifi a'malikum. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi salihin al muttaqin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara din wahzul man hazal muslimin wa min a'da'id din wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma kfina syarral dhalimin wa syarral hasidin wa syarral man yu'dhin ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li akhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.